Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtadona, NIM J1A021084. Soal pertama, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar fikih dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kaidah dasar fikih ada 5. Yang pertama, segala perkara tergantung maksud atau tujuannya. Maksudnya di sini adalah terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika ada yang bertamu dan ngobrol, maka mendapatkan pahala jika niatnya untuk silaturahmi. Tapi, jika ia bertemu di rumah tetangganya hanya untuk menggunjing orang lain, maka ia dan tetangganya mendapatkan dosa. Yang kedua, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Maksudnya di sini adalah jika kita sudah yakin dengan satu hal, maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya karena sebuah keraguan. Hanya bisa dihilangkan dengan dalil yang pasti serta meyakini. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti jika kita ragu dalam sholat apakah sudah 2 atau 3 rakaat, maka harus yang yakin yaitu rakaat yang paling sedikit, 2 rakaat. Yang ketiga, keadaan susah menuntut kemudahan. Maksudnya di sini adalah dari kalimat keadaan susah menuntut kemudahan, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah kesulitan akan menjadi sebab datangnya kemudahan dan keringanan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita terkena najis yang menempel di sendal atau di pakaian pada jalanan yang najis, dan untuk menghilangkannya hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelah yang suci. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya tidak boleh ada bahaya dan meninggalkan bahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Langsung saja ke contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kelima, adat dijadikan rujukan hukum. Maksudnya di sini adalah adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum dasar akidah. Sudah diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, dan pergaulilah mereka secara patut. Contoh, menetapkan hukum dasar mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar. Maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.